Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di cabang Bimba AIUEO di Pasar Minggu. Oke, hari ini adalah hari ketiga saya magang, jadi saya akan menjawab pertanyaan saya sesuai pertanyaan yang sudah ada dalam SOP magang Bimba AIUEO pada hari ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Tentu banyak banget masalah ini terjadi. Jadi kita sebagai motivator harus mencari tahu apa dulu sebab mengapa murid ini tidak mau masuk kelas. Lalu kita harus memberikan kesan positif bahwa suasana kelas itu menyenangkan. Selain itu juga kita harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk anak, sehingga anak itu tidak perlu takut atau tidak mau lagi masuk ke dalam kelas. Lalu juga kita harus memberikan pengertian ataupun materi secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk dikasih dek gitu aja, tidak bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Karena Bimba itu adalah pendidikan anak usia dini, yang dimana menangis itu adalah hal yang wajar karena suasana yang baru. Jadi kita sebagai motivator saat ada murid yang menangis, pertama kita harus tetap tenang dengan memberikan validasi pada perasaannya. Kita validasi dulu perasaannya, apa yang dia rasakan, jangan kita menjudge saja. Lalu dengarkan tentang keluhannya, karena pasti anak itu nangis ada sebabnya. Jadi kita harus mendengarkan dulu keluhannya dan memberikan pelukan jika diperlukan. Dan juga sudah kita berikan pelukan jika memerlukan, kita juga harus berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Wah, ini tentu banyak banget ya, karena anak-anak itu fokusnya masih rentan dan pendek. Jadi yang harus kita lakukan adalah tenang, tetap tenang pertama, tentu saja. Lalu kita coba untuk tegur pelan-pelan dulu. Kenapa temannya diganggu seperti itu? Mungkin karena temannya sibuk dan dia coba untuk mengambil perhatian temannya tapi tidak bisa, akhirnya coba mengambil perhatian kita, seperti itu loh. Dan coba diberikan pengertian dulu, coba ditanyakan tugasnya apakah sudah selesai, apakah modul atau permainannya yang diberikan sudah selesai gitu. Jika belum, kita berikan lagi pengertian bahwa untuk diselesaikan dulu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang melamun? Nah, ini anak melamun nih. Coba perlahan kita dekati dan tanya apa alasannya dia melamun gitu kan. Dan juga sudah mulai mau dia berbicara, sudah memberitahukan alasannya, coba kita berikan motivasi dan coba kita alihkan perhatiannya, seperti itu. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator selama periodik setiap minggu? Jelas saja, yang dimana tugas motivator pada setiap minggunya adalah menumbuhkan minat baca dan belajar anak dari dirinya sendiri atau dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Atau bisa dibilang atau disimpulkan atau digampangkan adalah membimbakan anak, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan setiap motivator setiap hari? Tentu saja membimbing proses minat belajar dan baca anak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, ini pertama yang harus kita lihat adalah melihat apa yang membuat anak itu bergerak untuk melakukan sesuatu. Kalau emang anak itu bergerak melakukan sesuatu, berarti itu adalah salah satu minat yang ada dalam dirinya untuk melakukan kegiatan atau sesuatu itu. Lalu coba kita komunikasikan. Jika anak itu sudah melakukan sesuatu, coba kita tanyakan apakah anak itu suka melakukan kegiatan itu, seperti itu. Lalu jika anak sudah memberitahukan, jangan lupa untuk libatkan anak dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Itu adalah salah satu job desk, itu adalah pertanyaan job desk di SOP Bimba AIUEO hari ketiga. Lalu kita masuk ke tugas dan tanggung jawab motivator. Pertama, apa target suasana dan kegiatan di Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu saja
target yang harus kita ciptakan adalah menciptakan suasana kelas yang fun learning, yang menyenangkan, sehingga anak memiliki minat baca dan minat belajar dari dirinya sendiri yang semakin lama semakin bertambah. Lalu, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Tentu saja target kita dan tugas kita adalah menciptakan suasana yang fun learning. Dengan cara apa? Ya, dengan cara small step sistem, yaitu dengan pendekatan secara bertahap. Lalu, jangan lupa juga dengan pendekatan individual sistem, yang dimana kita harus mendekatkan secara individual untuk menghasilkan minat baca dan belajar anak itu sendiri. Lalu, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu menciptakan kegiatan belajar yang fun learning bagi anak dan disiplin dalam menerapkan semua metode Bimba. Masuk ke pertanyaan tanggung jawab, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kelas yang aman? Pertama, pasti kita harus mengenali siswanya terlebih dahulu. Jika kita berkomunikasi pada siswa atau pada murid, berarti kita harus empati. Kita harus memberikan empati kita kepada murid itu sendiri. Lalu jangan lupa kita juga harus menciptakan suasana yang ramah serta adil dan memberikan dukungan kepada setiap murid, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, suasana kelas yang nyaman ya, yaitu dengan komunikasi yang baik, yang dimana kita tuh harus berkomunikasi dengan tutur kata yang baik pada murid. Lalu dengan suasana kelas yang menyenangkan, bagaimanapun ini juga salah satu ciptaan kita yang harus menyediakan kelas yang menyenangkan. Lalu jangan lupa juga kita harus jadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan secara emosional kepada murid-murid kita. Lalu, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Mengasihi dan menyayangi murid adalah suatu kegiatan ataupun respon yang harus dimiliki oleh setiap motivator, yaitu dengan memberikan perhatian secara personal, tentu saja secara personal sendiri-sendiri. Tidak bisa kita memberikan dengan kelompok besar. Lalu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, kita udah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, dan kita juga tak lupa memberikan dukungan emosional dan menghargai setiap usaha yang sudah dilakukan oleh siswa atau murid di Bimba A, I, U, E, O ini. Lalu, pertanyaan yang keempat, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu kita harus menyediakan suasana kelas yang interaktif, yang punya timbal balik. Lalu kita juga harus melibatkan anak secara aktif dalam proses belajar, yang dimana biar anak ini ya belajar dengan prosesnya, seperti itu. Lalu untuk bagaimana cara motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, dengan memberikan apresiasi, serta menghubungkan materi dengan minat anak. Seperti itu. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang pertama, kita sebagai motivator harus memahami perbedaan perkembangan anak usia dini, anak usia dasar, dan remaja. Di situ saat kita sudah mengetahui perbedaannya, maka kita harus menciptakan suasana kelas yang bebas dari tekanan dan dengan fokus belajar yang tinggi, dengan juga metode pembelajaran yang variatif agar anak-anak itu tidak bosan pada satu kegiatan saja. Lalu oke, baik, itu saja pertanyaan yang sudah saya jawab di hari ketiga ini. Sesuai dengan SOP bimbingan minat baca anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.